那就一战。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nea Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Popang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 189. Yang mana pada Perfect World episode 189 ini menceritakan Xiahou yang akan melawan kakak Dicong dari Istana Abadi, yaitu Dikun. Dan kita akan melihat pertarungan besar kembali terjadi di episode ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Xiahou pun sudah berada di luar kota pemakaman Alam Zhang. Terlihat di sini pun para binatang buas berhamburan untuk bersiap menyerang Xiahou ini. Dan melihat itu Xiahou tak terima karena mereka ingin menyerang dan membunuh Xiahou, padahal Xiahou pernah membantu mereka menemukan benda suci. Dan dengan cepat pun Xiahou langsung menggunakan pedangnya untuk menghabisi para binatang buas ini. Namun di sini terlihat satu kera yang masih belum mati dan langsung mengaktifkan sebuah harta. Yang mana hal itu dia lakukan untuk memanggil 3 dewa surgawi sekaligus melalui portal tersebut. Dan melihat itu pun Xiahou langsung menggunakan jimatnya untuk menghindar dan pergi ke jurang hitam sementara waktu. Tak lama setelah Xiahou pergi pun terlihat ketiga dewa surgawi yang dimaksud langsung muncul. Yang mana mereka bertiga adalah dewa surgawi dari klan Gajah Emas Kuno, klan Naga Bertanduk, dan klan Burung Naga. Menyadari jika Huang pasti belum pergi jauh dari tempat ini pun, mereka bertiga ini langsung pergi mengejar Huang tersebut. Namun tiba-tiba dari arah langit pun muncullah sebuah harta bunga perunggu hijau. Yang mana harta tersebut langsung meledak dan asapnya pun langsung masuk ke tubuh ketiga dewa surgawi ini. Dan karena terkena asap tersebut, ketiga orang ini langsung berada di bawah kendali orang yang mempunyai harta tadi. Dan orang itu meminta agar ketiga orang ini membawa Huang hidup-hidup. Sementara Xiahou sudah sampai di mulut gua hitam tersebut. Di sini Xiahou pun teringat ramalan kura-kura abadi jika siklus bergantian era akan segera tiba. Dan Xiahou tak akan punya harapan untuk melepaskan diri jika dirinya tak mempunyai energi abadi ketiga. Dan meski Xiahou bisa menghindari perburuan, namun dia juga akan sulit lolos dari bencana akhir zaman. Maka dari itu pun Xiahou harus mencari tempat untuk berkultivasi menutup diri. Namun Xiahou terhenti setelah muncul reruntuhan di depannya. Karena di sini tiba-tiba muncullah gajah besar yang langsung mengejarnya. Di sini pun Xiahou heran kenapa gajah kuno yang adalah penduduk asli abadi kuno berani datang ke tempat ini. Padahal pengikisan kekuatan sihir abadi kuno di dalam kota Sang pun sudah sangat kuat. Yang bahkan seorang ketua sekte pun tak akan mampu bertahan di dalam jurang hitam ini. Saat Xiahou berhasil keluar pun terlihat dewa surgawi burung naga ini langsung menyerang dari arah depan. Dan dengan cepat pun Xiahou langsung menggunakan pedang abadi Daluonya untuk menghadapi serangan dari dewa surgawi burung naga ini. Setelah berhasil membuatnya mundur pun, di sini Xiahou melihat jika dewa surgawi naga bertanduk tersebut sudah berada di belakangnya. Dan mereka bertiga ini langsung mengejar Xiahou secara bersamaan. Melihat itu, di sini Xiahou memilih untuk bertarung dan langsung menggunakan air sungai langit dari tungkunya. Namun terlihat jika ketiga orang ini masih mampu untuk menghadapi air sungai langit tersebut. Melihat itu Xiahou heran karena kekuatan mereka bertiga masih begitu kuat. Padahal kekuatan sihirnya sudah terkikis sedemikian parahnya. Namun Xiahou menyadari jika sepertinya orang-orang ini tak mempunyai kesadaran penuh. Dan Xiahou bertanya-tanya kenapa mereka bertiga ini tidak memiliki energi kehidupan. Yang mana karena hal itu Xiahou langsung menyadari jika mereka bertiga ini bukanlah makhluk hidup, melainkan hanya sebuah boneka saja. Di sini Xiahou pun terus menghindari kejaran dan serangan dari ketiga dewa surgawi tersebut.
Dan di sini Xiao akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko dengan pergi ke danau nyamuk kekacauan yang disebut Cao Yuseng kemarin untuk meloloskan diri dari ketiga dewa surgawi ini. Tak lama setelah itu pun terlihat danau nyamuk kekacauan yang dimaksud dengan dipenuhi dengan nyamuk kuno. Dan dengan cepat pun Xiao sudah berada di tempat ini. Namun terlihat jika ketiga dewa surgawi ini pun masih tetap mengejar Xiao tersebut sampai ke tempat ini. Dan hal itu membuat Xiao terkejut karena mereka bertiga berani mengikuti Xiao sampai ke tempat ini. Padahal danau nyamuk kekacauan ini adalah tempat terlarang abadi kuno. Dan Xiao bertanya-tanya apakah mereka bodoh atau tak punya otak karena tak hanya berani namun juga tak kenal takut. Di sini terlihat jika ketiga orang ini pun menyerang Xiao secara bersamaan tanpa ada jeda. Yang mana di sini Xiao harus dengan cepat untuk menghindari ketiga dewa surgawi ini. Terlihat serangan dari orang klan burung naga pun begitu kuat hingga menghancurkan tempat ini. Namun untungnya Xiao dengan kecepatannya bisa menghindari itu. Tak hanya itu saja, karena di sini pemuda klan naga bertanduk ini pun juga mengeluarkan kekuatan cakar besarnya dari langit. Bahkan Xiao yang berusaha menahan itu menggunakan formasi pelindungnya pun harus terlempar karena kekuatan besar orang itu. Hingga Xiao terluka dan meneteskan darah yang langsung terjatuh ke danau di bawahnya. Melihat ada darah pun, terlihat nyamuk di tempat ini muncul satu persatu. Sementara Xiao masih sibuk untuk menahan serangan dari pemuda klan naga bertanduk tadi. Melihat banyaknya nyamuk yang muncul, Xiao pun menyadari jika ini pasti adalah nyamuk kekacauan. Dan Xiao yang khawatir tak bisa melarikan diri dari ketiga orang tadi pun akan menggunakan para nyamuk ini untuk menciptakan kekacauan. Di sini pun Xiao naik ke atas lebih tinggi untuk menghindari serangan ketiga dewa surgawi ini. Kemudian menggunakan pedang abadinya, Xiao langsung menyerang ke arah danau itu agar nyamuk itu lebih banyak yang keluar. Dan karena hal itulah, di sini muncul para nyamuk kekacauan ini yang sudah berada di ranah dewa sejati. Xiao yang terkena gigitan pun merasa jika gigitan nyamuk-nyamuk ini ternyata bisa melemahkan jiwa primordial. Dan Xiao sadar jika jiwanya akan melayang dalam waktu dekat jika dirinya tak menggunakan perlindungan tubuh. Di sini pun terlihat Xiao ini berusaha mengusir para nyamuk tersebut menggunakan tebasan pedangnya. Namun para nyamuk ini tak sedikit pun pergi meninggalkan Xiao tersebut. Bahkan tak hanya Xiao saja karena nyamuk ini juga mengerubungi ketiga dewa surgawi tersebut. Terlihat mereka bertiga ini berhasil membunuh beberapa nyamuk. Namun terlihat jika nyamuk yang datang malah semakin lebih banyak. Bahkan para nyamuk ini sekarang mulai menggigit mereka bertiga ini. Di sini pun Xiao yakin jika mereka bertiga juga tak akan mampu menahan serangan seperti ini. Namun Xiao melihat jika kekuatan sihir mereka berwarna hijau dan juga mata dari ketiga orang ini berwarna hijau perunggu juga. Dan karena hal itu seketika Xiao teringat orang-orang dari Istana Abadi yang pernah Xiao lawan. Di sini pun Xiao yakin jika mereka adalah sebuah boneka dan dalang dibalik semua ini pasti adalah orang dari Istana Abadi. Kemudian terlihat mereka bertiga ini bersatu dan langsung membuat formasi pelindung pertahanan agar Xiao tak bisa pergi dari tempat ini. Namun Xiao yakin jika musuh yang sebenarnya masih belum juga muncul. Di sini Xiao juga tahu jika mereka bertiga ini berniat membuat Xiao masuk ke dalam inti dari formasi pelindung pertahanan ini. Dan Xiao langsung sadar jika mereka pasti mendapatkan perintah untuk menangkap Xiao hidup-hidup. Dan karena itu, Xiao langsung menggunakan armor rusaknya sebagai pelindung tubuh karena Xiao akan menggunakan dirinya sebagai umpan agar dalang di balik semua ini muncul. Terlihat di sini para nyamuk itu pun kembali mengejar Xiao ini. Namun untungnya Xiao menggunakan armor perang kaisar petir dan peta segala roh yang bisa memblokir sebagian serangan nyamuk tersebut. Dan meski masih ada celah, tapi Xiao yakin jika seharusnya itu masih bisa menahan beberapa serangan nyamuk ini. Tak lama setelah itu pun portal terbuka dan orang di balik semua ini muncul. Yang mana ternyata orang itu adalah Dikun dan yang datang ini hanyalah tubuh klonnya di ranah api ilahi. Di sini Dikun merasa jika semua usaha Xiao sia-sia karena Xiao yang sudah bersusah payah mengembangkan dua energi abadi akan gugur di tempat ini. Melihat jika orang itu adalah orang di balik semua ini, Xiao bertanya kenapa dia ingin melawan Xiao ini. Dan Dikun pun hanya menjawab jika semua itu karena dirinya adalah orang dari Istana Abadi. Di sini Xiao melihat jika Dikun ini mirip dengan Dicong. Dan di sini Xiao langsung bertanya apakah Dikun ini ingin membalaskan dendam Dicong. Mendengar itu pun Dikun ini hanya tertawa.
Karena bagaimanapun juga, meski Dicong yang dianugerahi peluang keberuntungan tak terhitung banyaknya, pada akhirnya membutuhkan Dicong yang hanyalah seorang senior yang dibuang dan dilupakan di abadi kuno ini untuk membalaskan dendamnya. Namun yang lebih penting dari sekedar balas dendam adalah demi tubuh Huang yang sudah membangkitkan dua energi abadi ini. Dan sambil mengeluarkan kekuatannya pun Dikun berkata, orang-orang mungkin sudah lupa bahwa masih ada tokoh seperti dirinya jika Dikun tak muncul hari ini. Di sini terlihat jika Xiao menghadapi serangan Dikun tersebut menggunakan teknik reinkarnasi. Namun terlihat jika Dikun masih bisa lolos karena ternyata Dikun sudah bersiap setelah menyadari jika Xiao penuh tipu daya. Dan tubuh ranah api ilahi Dikun tadi hanyalah sebuah wadah sementara. Terlihat jika yang muncul sekarang ini adalah jiwa primordial dari tubuh klon Dikun yang sudah berada di ranah Dewa Surgawi. Di sini Dikun juga membawa harta pusaka Dewa Surgawi yang bernama lonceng jiwa jatuh. Yang mana dengan goyangan ringan saja, maka harta itu bisa membuat jiwa primordial Xiao runtuh dengan sendirinya. Kemudian di sini pun Dikun meminta agar Xiao membunuh jiwa primordialnya sendiri. Karena jika tidak, maka rasa sakit karena kehancuran jiwa primordial Xiao akan semakin lebih menakutkan. Mendengar itu Xiao semakin yakin jika Dicong adalah saudara dari Dikun ini. Karena mereka mempunyai sifat yang sama, yaitu meski sudah jelas kalah besar, namun masih menunjukkan temperamen buruk. Di sini Dikun hanya menjawab jika tanpa sikap yang keras seperti ini, maka seseorang tak bisa mengembangkan tubuh fisik yang begitu kuat. Terlihat Xiao kembali menggunakan armor Kaisar Petir dan mengeluarkan jiwa primordialnya saat lonceng tersebut mulai dibunyikan. Apalagi ditambah dengan peta skala roh, maka Xiao bisa menahan serangan dari lonceng milik Dikun ini. Di sini Dikun terkejut melihat jiwa primordial Xiao yang bisa menangkis serangan ini. Karena tadi Xiao juga digigit oleh begitu banyak nyamuk kekacauan, meski bahkan jiwa primordial Xiao sudah mendekati di ranah Dewa Surgawi. Namun tanpa banyak bicara pun, jiwa primordial Xiao langsung menyerang jiwa primordial Dikun menggunakan peta skala roh tadi. Dan setelah tak bisa bergerak, Xiao langsung menangkap jiwa primordial Dikun tersebut. Di sini Xiao sudah menebak jika kemampuan Dikun ini hanya begini saja. Karena jika tubuh asli Dikun benar-benar kuat, maka tak mungkin Dikun membuang-buang energi hanya untuk mengendalikan tubuh bonekanya. Di sini pun Dikun memperingatkan Xiao jika para bonekanya masih berada di sini juga. Dan terlihat ketiga boneka tadi langsung mengejar Xiao ini. Terlihat ketika Dewa Surgawi ini kembali menyerang Xiao untuk melindungi Dikun tersebut. Namun di sini Xiao terus membawa jiwa primordial Dikun tersebut karena Xiao berniat membiarkan jiwa primordial Dikun ini digigit para nyamuk itu. Terlihat di sini pun Xiao kembali menggunakan armor Kaisar Petir dan kembali mendekati danau tersebut. Yang mana para nyamuk tersebut terlihat muncul kembali dan berusaha menggigit Xiao. Dan di sini terlihat ketika Dewa Surgawi tersebut langsung jatuh ke dalam danau karena jiwa primordial Dikun ini sudah lenyap digigit para nyamuk tadi dan kendali pada mereka bertiga pun langsung menghilang. Di sini pun muncul satu nyamuk kekacauan lagi yang sudah berada di ranah Dewa Surgawi. Dan melihat itu pun Xiao langsung kabur menyadari jika kali ini akan lebih buruk. Tak hanya itu saja, karena di sini muncul dua nyamuk di ranah Dewa Surgawi yang membuat Xiao memutuskan untuk masuk ke dalam danau tersebut. Sementara tubuh asli Dikun yang sudah tua pun tak menyangka jika semut seperti Xiao yang baru berada di ranah api ilahi beraninya memblokir kekuatan para dewa. Dan menyadari itu, di sini Dikun berniat menggunakan tubuh Xiao untuk dijadikan tubuh utama Dikun ini. Dan pada Perfect World episode 190, terlihat Xiao yang sedang berkultivasi menutup diri akan menemukan tubuh wanita cantik di situ. Dan Xiao akan kembali bertemu dengan Mayuan yang mungkin bekerja sama dengan Dikun untuk melawan Xiao. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 189 ini. Xiao ini makin ngeri aja ya, karena bahkan senior dari Istana Abadi pun masih dengan mudah dihadapi oleh Xiao.
Dan seperti apa pertarungan Si Hao melawan orang yang pastinya mempunyai ranah di atas Si Hao, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 190. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.